sekarang saya bersama dengan Bapak Aris Sugiarto, Ya. selaku manajer komersial dari Lionel Group ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, salam kenal. Di grupnya Lionel Group Pak. Siap, terima kasih udah datang. Ya, menarik Pak terkait profil dari Lionel Group ini kan berawal cikal bakal dari perusahaan penerbangan charter ya Pak. Jadi bisa dijelaskan lagi Pak profilnya. Lionel Group ini sebenarnya dulunya itu kita melayani port to portnya aja ya, yang mana kita lebih melayani ke perusahaan-perusahaan ekspedisi ya. Terus di situ banyak permintaan juga untuk door to door, makanya di Lionel Group itu ada juga core, yang mana Lionel Express itu di door to door service, Lionel Cargo itu di port to port service. Jadi kalau untuk door to door ini untuk B2B ya, untuk retail kayak gitu-gitu. Itulah kita buat di tahun 2015 itu Lionel Express dan Lionel Group, yang mana Lionel Cargo yang mana dibawahi oleh Lionel Group. Itu sih Mas. Berarti yang awalnya Lionel Express dulu atau Lionel Cargo Pak? Jadi itu barengan. Oh barengan. Lionel Group ada dua core, yang mana Lionel Cargo dan Lionel Express. Tapi untuk masuk ke dunia kargonya itu lebih ke Lionel Cargo dulu nih. Lionel Cargo dulu nggak lama timbul, kita buat Lionel Express. Sekarang permintaan dari customer itu sendiri untuk door to door service ya, bisa door to door, bisa warehouse to warehouse, itu kita buka di situ. Itu sih Mas. Yang saya baca di profil dari Lionel Group itu kan ini cikal bakalnya dari penerbangan charter gitu ya. Itu apakah masih berjalan gitu? Kalau untuk penerbangan charter sebenarnya bukan dari penerbangan charter Mas, retail tadi. Oh retail. Nah, dengan kondisi yang saat itu permintaan sangat luar biasa, akhirnya kita charter lah, pesawat-pesawat kargo, ya, baru kita charterin. Karena apa? Memang itu per tahun berapa? Di tahun ke berapa itu? Itu di awal pandemi, awal pandemi 2019 itu lebih banyak kita pakai charter. Karena permintaan customer yang meningkat, terutama di e-commerce, ya, penerbangan yang sangat sedikit, karena terbatasnya penumpang ya, passenger, karena ya mobilitas terbatas dari pemerintah untuk mengurangi penularan COVID ya waktu itu ya. Jadi sedikit kurang, akhirnya kita charter lah namanya pesawat kargo. Di situ yang mulai ya kita charter, dan sampai saat ini pun masih charter, tapi nggak sebanyak waktu di COVID. Alhamdulillah kan sekarang COVID udah mulai menghilang ya, tapi ya nggak 100% ya, masih ada lah. Baik sih Mas. Ya. Jadi dari 2015 Pak, artinya sudah masuki tahun ke-7 gitu ya Pak? Ya. Tentunya sudah ada pertumbuhan bisnis, pertumbuhan aset. Mungkin pencapaiannya apa Pak? Sudah Oke, alhamdulillah dengan kerja keras kita bersemua ya. Jadi Lionel Group ini sendiri sekarang udah ada namanya kita yang tadinya belum ada pengiriman internasional, sekarang udah ada internasionalnya. Ya, mana kita juga sekarang udah agent di batik ya untuk Kuala Lumpur dan Singapura. Nah, itu sekarang kita bisa handle. Terus moda darat yang tadinya kita masih mengandalkan vendor-vendor, alhamdulillah sekarang kita udah mau coba untuk jalan tracking sendiri. Ya kan, yang tadinya moda kita hanya awalnya itu cuma satu, sekarang udah lebih dari 20 unit ya, lebih dari 20 unit, udah banyak lah. Ya, terus apalagi ya, cabang. Untuk cabang itu kita juga tadinya belum ada cabang. Alhamdulillah sekarang kita udah ada cabang di Makassar,
Palangkaraya, terus Jayapura, Surabaya, Medan, ya. Lebih ke Indonesia Timur ya Pak? Timur itu kita udah cabang, tapi banyak juga rekanan kita untuk seluruh Indonesia. Kita ada rekanannya juga, semua rekanan bisnis ada di seluruh Indonesia. Apa karena emang demand-nya saat ini pergerakan kargo yang di tangan Lionel ini masih berfokus di Indonesia Timur atau gimana Pak? Sebenarnya cuman memang kenapa saya ngambil cabang-cabang itu untuk di Makassar, ya kan, Surabaya, karena itu titik apa ya namanya, segitiganya lah ya. Jadi kalau ke Makassar tuh mau ke Jayapura dekat, mau ke Sorong dekat, ya kan, jadi lebih titik tumpu di sana. Gitu. Untuk Surabaya kita cabang, kenapa? Karena di sana juga banyak rute-rute penerbangan dari Surabaya, baik itu via udara, laut, itu rata-rata dari Surabaya. Makanya kita buka cabang di Surabaya untuk mempermudah kelancaran perjalanan barangnya gitu. Tadi dari sisi fleet atau armada kan sudah mulai untuk investasi sendiri gitu ya, termasuk ekspansi ke beberapa kota yang berpotensi gitu. Betul. Kalau dari aset gudang sendiri Pak, juga dari Lionel juga melakukan investasi Pak. Kenapa? Untuk gudang. Untuk gudangnya. Ya. Kita ada warehouse itu ada di Ruko Duta Garden Square. Kita ada 2 yang bisa kita pakai untuk gudang juga sih. Baru masih di Jakarta. Kalau untuk di daerah-daerah belum ada. Kita ada warehouse sekaligus kantor juga sih sebenarnya. Jadi untuk movement barang itu pasti dibawa ke warehouse dulu, ya kan, baru nanti bisa dikirim tujuan masing-masing. Contoh, ada tujuan ke Parepare, ini wilayah Sulawesi ya, Parepare, ada ke Goa, ada ke Kota Makassar, semua masuk ke warehouse dulu di kantor, baru nanti pisah-pisah, baru dikirim sesuai alamat. Itu sih Mas. Oke. Pak, kembali terkait COVID, tadi kan Pak Aris sempat sampaikan bahwasanya justru ada peningkatan volume kargo gitu ya, dan masuk selama 2 tahun. Apakah kondisinya sama Pak? Untuk secara volume kargo sama Pak? Kalau untuk volume kargo sih saat ini masih sama ya Mas ya, sama. Kenapa kemarin itu kelihatannya volume banyak? Karena apa? Penerbangan yang tadi aku sampaikan, penerbangannya itu flightnya itu sangat minim. Yang tadinya sehari bisa 5 sampai 6 flight, cuma ada 1 flight. Oke. Ya, jadi kargo numpuk jadi banyak. Itu sih Mas. Ya lumayan inilah ya, nguras tenaga juga di COVID itu, karena kan orang juga nggak bisa keluar kemana-mana, ya kan, semua via online tinggal kita kirim. Kalau sekarang kan orang udah bisa, alhamdulillah ya, COVID udah mulai mereda ya, jadi orang udah bisa datang, udah bisa bawa sendiri, kayak gitu-gitu sih. Pak, gambaran volume kargo yang meningkat itu mungkin jenis muatan yang di handle itu apa Pak? Kita lebih banyak di e-commerce ya Mas ya. E-commerce kita ada, terus perorangan pun juga ada. Itu sih, perorangan ada, e-commerce ada. Secara dominan masih e-commerce ya? Masih e-commerce yang dominan. Sampai hari ini? Sampai hari ini e-commerce. Dan itu dari pihak Lionel juga apakah juga melakukan penyesuaian Pak untuk fasilitas yang di internalnya, maksudnya kan handling untuk barang-barang e-commerce kan juga tidak mudah gitu. Kalau untuk handling dari e-commerce sendiri, kita kan lebih ke ini ya, warehouse to warehouse sama port to portnya ya. Jadi memang udah dari pihak shipper itu udah dikemas sedemikian rupa sesafety mungkin. Tinggal nanti penanganan kita di airline, kita juga hati-hati juga, nggak mungkin kita lempar atau kita banting ya.
itu pasti kita juga penanganannya khusus. Semua shipment yang masuk ke kita pasti penanganan khusus. Yang memang pecah belah mesti kita packing, ya kan. Yang memang itu hanya kardus ya kita wrapping supaya nggak basah. Gitu sih Mas. Jadi kita juga pasti memprioritaskan keamanan barang itu sendiri. Itu nomor satu sih. Kenyamanan, ya, keamanan itu memang tujuan kami sih. Jadi customer nyaman, barangnya aman, cepat sampai. Ya. Itu memang yang kita mau. Dan yang menariknya ketika pandemi ini kan banyak maskapai yang pontang-panting ya Pak, karena volume penumpang kan menurun. Pada akhirnya mereka melakukan alih bisnis ke kargo juga gitu. Di posisi itu dari Lion apakah justru diuntungkan atau sebaliknya Pak? Ya sebenarnya itu sebaliknya ya. Jadi kita sendiri kan juga membantu, ya kan, karena banyaknya volume kargo, pesawat yang memang agak sedikit kurang flightnya, nggak banyak terbang kan itu makan cost juga ya. Nah itu kita kerjasama, dimana kalau kita operasikan aja di masa pandemi, ya kan, untuk mengurangi costnya dari airline sendiri, jangan sampai terlalu lama pun juga kan cost pasti keluar terus ya. Jadi kita manfaatin, ya sudah, ayo yang penting kita sama-sama menguntungkan gitu. Jadi dari pihak airline merasa diuntungkan, di customer saya pun juga merasa diuntungkan. Jadi sama-sama lah gitu sih Mas. Sampai hari ini untuk airline yang bekerja sama dengan Lion Air ada berapa maskapai Pak? Hampir seluruh maskapai kita kerjasama. Itu ada Lion Group, ada Garuda, Kiling, ada Sriwijaya, itu kita pakai. Sama pesawat-pesawat kargo yang kita ada, gitu sih. Jadi kita semua airline kita pakai. Baik Pak, dari sebenarnya kalau dari sisi layanan pengiriman kan Lion Air ini tidak hanya untuk pengiriman udara Pak ya, juga ada darat juga gitu ya. Darat juga. Komposisi terhadap kontribusi perusahaan itu lebih besar mana Pak? Darat sama udaranya ya, secara revenue gitu. Ya, kalau untuk saat ini kan yang tadi aku udah coba sampaikan, pengembangan saat ini memang di darat ya, darat dan ya, dan darat pun hanya baru sebatas wilayah Jawa. Oke. Nah kalau sampai bilang udah pasti lebih udara ya, karena kita lagi pengembangan. Karena memang hampir masih di angka 60% kita di udara, yang 40% itu kita bagi dua, ada darat dan lautnya. Gitu sih Mas. Laut kita juga pakai. Baik. Dan masing-masing moda ini kan punya challenge yang berbeda-beda ya. Kenapa? Punya tantangan yang berbeda-beda tentunya kan. Misal kargo udara ini kan yang sering jadi isu kan soal cost untuk RA gitu ya Pak. Regulate agent. Oh, cost RA. Apakah itu jadi concern juga dari Lion Air Pak? Kalau untuk cost RA itu kan sebenarnya udah setiap perusahaan kan punya keputusan, punya budget masing-masing ya. Jadi untuk saat ini so far sih nggak ada masalah ya, masih standar lah, masih batas ya normal gitu. Tapi sebenarnya dari semua komponen kargo udara itu terbesar dari mana Pak? Untuk cost logistiknya, dari semua proses handling mulai dari termasuk RA itu apakah termasuk yang terbesar nggak untuk semua komponen? Enggak, kalau komponen terbesar udah pasti surat muatan udaranya ya, SMU-nya itu yang terbesar. Oke. Kalau RA itu jasa untuk kita ngecek simpan kita ini aman nggak sih sebelum masuk ke penerbangan gitu ya. Jadi menurut saya sih nggak terlalu ini juga sih ya, nggak terlalu mahal lah ya. Baik. Kalau untuk dibilang yang paling tinggi biayanya apa? Pengeluarannya ya pasti di SMU ya, surat muatan udaranya. Karena apa? Itu yang memang paling tinggi. Karena kan dia perlu aftur, perlu sewa lapangannya ya.
bayar parkirannya, gitu ya. Berarti untuk RA ini bukan jadi soal ya untuk dari Lionel Pak ya? Karena kan dari asosiasi seperti Asperindo ini kan juga sempat mengeluhkan dengan tidak seragamnya kos RA di tiap bandara gitu Pak. Nah, bandara mana dulu nih? Kan gitu ya. Memang sebenarnya memang kalau lebih bagus semua itu harus seragamin. Ya, harus diseragamin semua tuh. Itu yang bagus gitu. Nanti kan namanya ini seluruh Indonesia ya. Ya. Jadi aku sendiri juga nggak bisa apa ya, nggak bisa ngikutin juga Ya. Pokoknya menurut kami masih masuk akal, ya kan, ya sudah lah, nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau memang diseragamin dari pihak teman-teman seperti itu ya alhamdulillah gitu. Kalau saya sendiri pasti nggak bakal mampu seragamin ya. Memang harus ada wadahnya sih nanti. Dan ada usulan juga, maksudnya sekarang kan masih dipegang swasta gitu Pak ya, Apanya? untuk pengelolaan RA ya gitu kan. Ya. Dan ada usulan dari Asperindo kalau bisa ya di handle sepenuhnya oleh pemerintah. Apakah dari Lionel setuju akan hal itu Pak? Kalau untuk dihandle sama pemerintah sih, Agar seragam dari sisi layanan termasuk kosnya gitu. kalau untuk siapa yang mau handle, mau pemerintah, mau itu nanti swasta, sebenarnya buat saya pribadi ya boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah juga. Yang penting tadi kalau memang mau diseragamin ya itu sih lebih bagus ya. Memang harusnya sih dari harga sendiri juga harus seragam seharusnya. Tapi kan kita nggak bisa nahan namanya orang bisnis itu kadang suka ya gimana ya. Saya juga nggak bisa mengatakan satu persatu ya. Sama aja kayak di pasar itu kan macam-macam Iya, ya. betul. Ada yang harga segini, harga segini, gitu ya. Gitu sih Mas. Ya. Dari 3 layanan itu tentunya kan Lionel Group ini punya positioning sendiri sebagai perusahaan logistik ya Pak. Kenapa? Dengan 3 layanan tadi, darat, laut, udara itu tentunya kan Lionel kan punya positioning tersendiri sebagai perusahaan itu. Apa yang membedakan dengan perusahaan logistik lain? Yang membedakan kita dengan perusahaan lain sebenarnya sih apa ya Mas ya? Kita juga gak jauh beda sih Mas sama dia. Cuman sama teman-teman ekspedisi itu kita gak jauh beda. Hanya saja kita ini lebih di apa ya? Pertama kita 24 jam layanannya. Yang kedua kita hari libur pun tetap kita jalan, ada yang cuti, ya, ada yang cuti. Terus masalah ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu itu kita prioritasin, ya. Contoh, Pak, saya besok mau kirim, besok bisa nyampe enggak, ya kan? Saya di kami itu kita akan lihat dulu tujuannya kemana. Jadi nggak serta-merta kita langsung kasih bisa, tapi saya akan lihat kotanya mana yang dituju, flatnya ada apa enggak, ya kan? Kalau semua ini udah ada, saya baru bilang bisa. Di saya lebih seperti itu. Jadi kita udah punya schedule tersendiri ya untuk Medan Medan, Makassar, Balikpapan yang banyak flatnya itu bisa kita janjikan 1 hari sampai hari ini kirim, besok sampai. Itu bisa. Itu sih. Jadi yang membedakan yang tadi aku bilang ya, ketepatan waktu kita bisa tergantung di tujuannya nih, kota-kotanya ya. Terus kita layannya 24 jam ya. Hari libur pun tetap masuk. Terus tracking sistem kita pun juga bisa. Barang udah sampai mana, ya kan? Sistem kita udah ada. Itu sih Mas sebenarnya. Baik. Dan menariknya kalau dari yang saya lihat Lionel ini termasuk cukup aktif Pak untuk membranding perusahaannya. Kenapa? Yang saya lihat kan dari Lionel kan cukup
cukup aktif untuk membranding perusahaan gitu. Maksudnya dengan ikut pameran seperti ini dan sebelumnya juga ikut pameran juga di mining kan. Oh iya. Dan di sosial media secara digital juga cukup aktif juga. Iya, iya. Sebenarnya apa yang jadi output yang diinginkan Pak dari Lionel? Ini jadi Lionel Group Express maupun Kargo ini kenapa kita gencarin di sosmed, di ikut pameran-pameran supaya kami itu dikenal sama masyarakat luas, ya kan? Dan kami bisa membantu dia. Yang mana dari customer itu sendiri ada kesusahan di dalam pengiriman, insya Allah kami siap bantu. Itu aja sih Mas. Jadi kan banyak juga ya dari apa namanya pengirim itu ada, oh ini minta besok sampai, oh ini barangnya kayak begini mesti di packing dulu, ya kan? Nah ya seperti itulah yang apa namanya kita bisa bantu ke mereka, ya kan? Nah jadi kalau adanya nanti Lionel ada di mereka, saya harap mereka itu nanti bisa nyaman dalam pengirimannya, ya kan? Nyaman, barangnya tepat sampai, ya kan? Harganya kompetitif, ya kan? Itu yang saya harapin. Jadi bisa membantu masyarakat, apalagi ini UMKM ya. Ini perlu untuk pengiriman-pengiriman. Makanya saya ikut di sini juga supaya aku bisa membantu teman-teman UMKM di daerah itu bisa pengiriman ke luar negeri, ya kan, ke domestik, kita bisa bantu. Itu aja sih. Tentunya dengan aktivitas branding atau marketing yang dilakukan Lionel kan pasti juga berharap akan mendapatkan market baru ya Pak. Iya. Tahun ini kan perusahaan logistik bermunculan perusahaan baru gitu, dan itu tentu akan menambah persaingan di sisi Lionel gitu. Kalau Pak Aris melihat persaingan hari ini apakah cukup masih sehat dari sisi layanan atau justru udah mulai ke perang harga? Kalau untuk saat ini yang kalau saya lihat ya, itu udah harganya tuh udah mulai udah nggak sama rata ya. Kalau saya lihat nih ya, jadi ada ini harga segini, yang ini bisa harga segini. Tapi di Lionel Group sendiri tidak terpengaruh dengan hal itu. Karena apa? Karena kita jual bukan dari harga, kita jual layanan sih, itu makanya saya nggak takut. Kalau kita bersaing, saya nggak mau bersaing tuh harga turun. Kenapa Mas? Nanti ya buat apa kalau kita rugi, ya kan? Nah kita lebih bersehat itu servis yang kita andalin. Kalau dari ekspedisi lain bisa sehari, kita juga ya sudah nggak apa-apa, ya kan namanya rezeki kan udah masing-masing. Tapi satu, servis yang kita andalin. Kalau servis kita bagus, insya Allah sih customer pun juga pasti akan merasa nyaman ya. Pasti akan dicari, itu aja sih. Kalau harga menurut saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nomor satu. Nah biasanya apa yang dilakukan oleh Lionel Pak untuk istilahnya mengedukasi gitu ya, maksudnya tidak lagi berorientasi dari harga murah gitu, untuk khususnya untuk customer yang baru atau mungkin untuk customer lama untuk bisa loyal, itu apa yang dilakukan dari Lionel Pak? Ya jadi kalau untuk apa kita edukasi ke customer itu, saya cuman tanya aja. Pertama dari nilai barangnya dulu. Ya kan kita ada beberapa layanan kan, jadi darat, laut, udara. Saya tanya barangnya dulu apa. Berapa nilai barangnya itu? Ya kan? Kapan mau dipakainya? Gitu ya Mas ya. Nah, contoh, saya mau kirim ke Makassar. Ya kan? Barangnya apa? Barangnya tas, ya kan? Mau dipakai kapan? Mau dipakai 4 hari atau 5 hari kemudian atau 6 hari kemudian lah. Ya kan? Ya, kita bisa tawarkan. Kalau gitu nggak perlu pakai udara Ibu atau Bapak, kita pakai kapal laut aja. Schedule nanti kita kasih. Nah, kayak gitu-gitu sih Mas. Tapi kalau ini barangnya penting, mau dipakai, saran saya pakai udara. Tapi besok nyampe. Solusinya dengan memberi pilihan-pilihan gitu. Iya. Jadi customer kan nyaman. Nggak harus kita oke Bu, harga segini ya.
besok nyampe, tapi nyampe makanya masih nanti. Ya itu kan kasihan juga ya. Iya. Jadi kita kasih pilihan, ibu mau tergantung waktu yang mau diambil. Kalau besok mesti harus nyampe, ya udah mau nggak mau mesti pakai udara. Tapi kalau masih 5-6 hari, ya sudah kita saranin, Bu, mendingan kita pakai laut aja. Ya kan, nggak perlu pakai udara, saran saya. Kalau masih lama gitu. Biasanya kayak gitu Iya. sih, jadi customer lebih enjoy, Mas. Itu dikasih banyak pilihan, itu aja sih. Ya. Untuk layanan di Lionel Express ini yang saya lihat kan ada namanya layan VIP service ya Pak. Oh, VIP. Apakah itu sama dengan layanan yang mungkin perusahaan kurir yang ada saat ini yang same day itu Pak, atau berbeda gitu? Sebenarnya kalau VIP itu sebenarnya bisa hand carry, bisa memang yang flatnya itu masih keburu ya Mas. Oke. Tapi lebih banyak kalau VIP itu hand carry. Jadi contoh Mas beli obat untuk orang daerah nih, orang di saudara di Kalimantan, ya contoh ada saudara di Balikpapan. Mas ada di sini, ya kan, Mas mau ini obat mau dipakai nih ntar sore, ya kan. Nah, Mas mau kirim nih, kenapa ada VIP? Itu bisa kita hand carry. Oke Pak, karena Mas sibuk nih dengan pekerjaan yang ada di Jakarta, ya kan, sibuk kerja, nggak ada waktu untuk ke sana. Nah, itulah kita datang. Ya sudah, hand carry, kita terbang ke sana. Tapi itu juga nggak langsung, ya kan, harus reservasi dulu nih, nanti penerbangannya jam berapa, ya kan, kira-kira nyampe sana jam berapa. Itu sebelum kita deal sama customer-nya, kita sampaikan itu mau apa enggak gitu sih Mas. Oke. Nah, jadi kalau wah nggak bisa soalnya jam 3 mau dipakai, contoh nih, ya kan, tapi jam 12 baru dikirim barangnya. Nah, itu kita koordinasi dulu, ada nggak flight yang terdekat supaya bisa sampai jam 3. Kalau nggak keburu ya tetap kita sampaikan, kalau bisa ya kita sampaikan. Gitu sih. Itulah yang VIP sebenarnya. Oke. Dan perkembangannya sampai hari ini Pak untuk layanan itu Pak? VIP saat ini nggak mesti ada ya, paling seminggu sekali, 2 kali lah paling banyak. Untuk customer yang memang butuh urgent gitu ya? Iya. Betul. Tadi Pak Aris menyebutkan sampai hari ini kan Lumina masih e-commerce ya untuk penyumbang muatan terbesar ya. Ya. Nah, tentunya kalau e-commerce ini kan tiap tahun pasti akan meningkat terus Pak, secara volume gitu. Oh, dari Lionel sendiri, apakah dengan besarnya itu sudah mengoptimalkan potensi itu Pak? Untuk persiapannya maksudnya? Maksudnya dengan besarnya volume e-commerce itu, apakah dari pihak Lionel juga cukup mengoptimalkan potensi itu Pak? Oh, kalau itu kita biasanya seiring sejalan. Jadi perkembangan itu nggak langsung banyak gitu, nggak, ya kan? Pasti ada tingkatan. Nah, dari tingkatan itu kita udah tahu, oh di bulan ini ada kenaikan, bulan ini ada kenaikan. Ya. Itu bisa kita analisa. Nah, kalau nanti sering ada kenaikan, baru nanti kita akan kolaborasi sama pihak-pihak airline yang mana bisa mengangkut shipment tersebut. Gitu sih Mas. Jadi nggak kita standby dulu, kita udah ini dulu, enggak. Jadi kita ngikutin ritmenya aja sih. Oke. Untuk layanan angkutan darat nih Pak, kan masih fokus di Jawa gitu kan. Jawa. Tahun ini kan yang lagi tren itu layanan untuk kargo yang di atas 10 kilo Pak. Seperti komuter lain kan sudah bermain kayak JNT, yang meluncurkan JNT Cargo kan. Terus kayak Lion Parcel pun juga mengeluarkan juga layanan tersebut gitu. Oh ya. Kalau dari Lionel sendiri, seberapa menarik untuk pasar kargo yang mungkin di atas 10 kilo ini? Di atas 10 kilo, memang kita lebih ke di atas 10 kilo ya. Untuk pengiriman itu kita darat ya, itu pasti di atas 10 kilo Mas. Di
ada 10, minimal 10 kilo lah itu kita terima. Dengan banyaknya pemain kargo lain itu masuk di sini, apakah melihat emang pasarnya besar sekali Pak untuk Memang saya lihat sih pasarnya sangat besar sekali ya untuk perputaran kargo di Jawa, memang sangat luar biasa sih. Makanya saya akan coba untuk merambah ke situ, dan ini udah percobaan ya. Kita udah jalan seminggu kita bisa 2-3 kali jalan ke Surabaya, bisa ke Semarang. Itu udah kita jalanin. Lumayan sih, lumayan tinggi itunya. Jadi karena sekarang udah ada tol ya, yang mana lebih cepat ya. Jadi untuk customer yang menggunakan udara, contoh ke Solo, Semarang, Surabaya, Jogja, itu udah sangat menurun. Semua beralih ke darat. Beda sama tahun-tahun yang lalu, yang waktu tol yang belum rapi itu masih banyak yang menggunakan via udara. Sekarang tol udah ada, alhamdulillah semua beralih kebanyakan ke darat sih. Makanya ya sudah kita buka gitu. Nah, untuk layanan ini kan secara handling kan sangat berbeda ya Pak, untuk kayak paket-paket kecil gitu kan, karena kan secara dimensi, secara jenis muatan pun sangat berbeda. Kalau tidak benar menghandlenya pun akan beresiko terhadap barang itu gitu. Kalau dari pengalaman dari Lionel sendiri, apakah sempat ada keluhan gitu Pak? Karena kan beberapa pemain baru itu sempat juga banyak keluhan-keluhan muncul karena dia belum tahu cara handling yang benar untuk dimensi yang kan tidak bisa diprediksi Pak. Barang-barangnya gitu. Oke. Jadi kalau untuk pengiriman biasanya kita sesuaikan dulu nih. Mama mau kirim apa? Berapa ukurannya? Nanti kita sesuaikan sama mobil kita. Masuk nggak di pintu mobilnya? Oh, ini perlu mobil apa? Gitu sih Mas. Jadi kalau dibilang kita semrawut kita ambil, enggak juga. Jadi kita kirim barangnya apa, volumenya berapa, kita saran lagi. Oh, kalau yang seperti ini nggak muat nih pakai mobil CDD, mesti pakai mobil Puso umpama gitu. Terus gimana biayanya, ya kan? Nah, baru tuh kalau barang muatannya segini, volumenya segini, ya kan, ini harus pakai mobilnya ini. Gitu sih Mas. Tapi itu sangat jarang ya, sangat jarang terjadi. Biasanya yang biasa kirim tuh hanya barang-barang yang ya kayak pipa, garmen, itu aja sih Mas. Masih jarang yang untuk kiriman sampai satu koli umpamanya ada 10 ton itu hampir jarang sih. Baik. Terkait brand, aktivitas branding yang dilakukan dari Lionel itu kan tentu kan dari pihak Lionel kan sudah sangat melek digital gitu Pak. Baik dari sisi pemasaran, tentu juga proses bisnisnya kan juga digital gitu. Apa yang sudah dilakukan Pak dari digitalisasi bisnisnya Pak? Untuk digitalnya ya, dari proses bisnis yang dilakukan, apa yang sudah didigitalisasikan? Paling di webnya ya Mas ya. Kita ada web itunya, aplikasinya. Jadi customer bisa melacak kirimannya. Kita juga lagi develop untuk sistem, jadi customer bisa order di situ. Gitu sih Mas. Memang lagi masih pertumbuhan. Dari mobil ada, itu udah ada di kita semua udah ada. Jadi lebih inilah ya, lebih gampang untuk monitoring. Itu baik. Oke, tahun depan ini kan masih gonjang-ganjing Pak, masih ada isu tentang soal resesi gitu. Apakah dari Lionel cukup khawatir soal itu Pak, atau biasa-biasa saja Pak? Pasti khawatir ya, pasti khawatir. Tapi kita hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa itu ya. Mudah-mudahan Indonesia jangan sampai
kena lah ibaratnya ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari resesi itu. Itu aja sih Mas. Jadi kekhawatiran pasti ada, pasti. Kekhawatiran yang dikhawatirkan apa misalnya Pak? Pasti nanti banyak kalau ini kan sedikit. Itu kan usaha-usaha ya kan yang kita kirim itu kan barang-barang ini juga ya. Takutnya kalau usahanya nanti Berpengaruh terhadap volume kargo yang ditangani gitu. Jadi pengusahanya karena ada resesi akhirnya nggak bisa melanjutkan apa ya kan. Akhirnya kita juga keturun ya. Nah itu yang kita khawatirin. Tapi saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan ya jangan sampai lah ya. Kita banyak berdoa aja. Mudah-mudahan Indonesia terhindar dari itu. Jadi biarlah kita hidup yang lebih bagus lah ya, jangan sampai ada kena resesi gitu. Itu sih Mas. Baik terakhir Pak Aris. Ya, plan bisnis dari Lionel Group ini Pak untuk 2 tahun atau 5 tahun ke depan apa Pak? Ya, plan kita sih pengen membuka cabang di seluruh Indonesia ya. Kita mau buka cabang di sana ya. Terus meningkatkan servis layanan-layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Ya kan? Apa yang mereka perlukan itu yang bisa kita support. Kita akan bentuk. Ya. Saat ini kita lagi coba untuk menggali ya apa sih keperluan masyarakat untuk transportasi ini, ya kan? Mau via laut, mau via darat, mau via udara, ya kan? Mau charter mobil, ya kan? Mau charter pesawat, kita sediain semua. Jadi keperluan dari masyarakat terutama untuk pengiriman itu insya Allah kita akan siapin. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Pak Aris. Sukses selalu buat Lionel Pak. Salam sehat Pak. Sukses selalu ya. Oke, thank you.